Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how are you today? Alhamdulillah, pagi ini kita bisa bertemu lagi dalam pelajaran bahasa Inggris. Setelah kemarin kita sudah melaksanakan penilaian tengah semester ya teman-teman semua. Di pelajaran bahasa Inggris hari ini nanti kita akan belajar tentang temanya adalah shopping atau berbelanja. Silakan semuanya simak penjelasan berikut ini ya. Selamat menyimak. Hey everyone, today we learn about shopping atau berbelanja. Jadi tema kita untuk hari ini adalah berbelanja. Di tema ini atau di bab ini kita akan belajar tentang kosakata yang berhubungan dengan berbelanja, tempat-tempat membeli suatu benda, kemudian cara menanyakan harga suatu barang, cara menanyakan jumlah suatu barang, kemudian cara membaca harga dalam bahasa Inggris. Nah, bagaimana caranya? Silakan simak penjelasan berikut ini. Namun, alangkah baiknya sebelum kita menyimak penjelasan tentang materi shopping ini, kita harus mengetahui muatan keitean atau internalisasi keislaman yang dapat kita ambil dari tema shopping ini. Apakah itu? Silakan simak ini. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan. Quran Surat Al-Isra ayat 26 sampai dengan 27. Jadi intinya adalah berkaitan dengan materi shopping adalah kita tidak boleh menghamburkan uang kita atau harta kita dengan boros atau berlebihan. Jika kita ingin membeli sesuatu itu hanya karena kita membutuhkan, bukan karena kita kepingin. Misalkan teman kita membeli sesuatu yang baru, kita kepingin, kita beli, padahal sebenarnya kita nggak butuh, kita masih punya benda itu misalkan. Nah, itu namanya pemborosan. Jadi gunakanlah secara baik, jangan menjadi orang yang pemboros. Nah, sekarang kita simak yuk penjelasan dari materi shopping ini. Ini dia. Nah, yang pertama akan kita pelajari tentang vocabulary tentang shopping. Apa saja? Ini dia. Yang pertama adalah money. Money itu uang. Kemudian expensive, mahal. Cheap, murah. Cost, harga. Bargain, tawar. Diskon, potongan harga. Kemudian selanjutnya ada how much, berapa banyak. Price, harga. Color, warna. Buy, membeli. Sell, menjual. Nah, tadi itu adalah beberapa contoh kosakata yang berhubungan dengan shopping. Kemudian sekarang yuk kita simak tempat-tempat berbelanja atau membeli suatu barang. Apa sajakah itu? Ini dia. Yang pertama adalah pasar tradisional, traditional market. Kemudian ada supermarket, tempat jual sayur atau jual sayur adalah greengrocer. Kemudian toko roti, bakery shop. Kemudian ada jual buah ya, penjual buah, fruit stall. Kemudian yang selanjutnya adalah penjual daging. Penjual daging itu adalah butcher. Tadi adalah beberapa contoh tempat. Ada lagi ya, yuk kita simak yang selanjutnya. Selanjutnya adalah toko buku, bookstore. Kemudian ada apotek, drugstore. Kemudian selanjutnya adalah toko mainan, toy shop. Kemudian ada toko sepatu, shoe store. Kemudian yang terakhir adalah tempat jual alat tulis, stationery. Nah, tadi itu beberapa contoh tempat menjual benda-benda ya. Nah, sekarang kita simak cara menanyakan harga suatu barang. Ini dia caranya. Nah, berikut adalah cara menanyakan harga suatu barang. Ada 3 cara. Cara yang pertama menggunakan kata what is the price, berapa harga dari bla bla bla. Ini dia contohnya. What is the price of the book, berapa harga buku ini? It is 3,000 rupiah. Ini harganya 3.000 rupiah. Tadi menggunakan kata what is the price. Kemudian yang contoh kedua, cara yang kedua adalah menggunakan kata how much is this, bla bla bla. Ini adalah bendanya ya, bla bla blanya ini ya. How much is this, berapa harga. Ini dia
Tian and Radit. Tian says, how much is this bag? Berapa harga tas ini? Radit answers, it is 50,000 rupiah. Ini harganya 50,000 rupiah. 50.000 rupiah. Nah, tadi contohnya menggunakan how much is this. This jika jamak, sedangkan jika tunggal, this jika tunggal, jika jamak menggunakan kata this. Nah, ini dia contoh yang ketiga. How much does bla 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 cost? Ini jika tunggal. Does this bla bla bla. Ini bendanya ya, tunggal berarti bendanya satu. Jika bendanya jumlahnya satu, maka menggunakan how much does, bendanya apa baru cost. Kemudian jika bendanya jamak atau lebih dari satu, menggunakan do this. How much do this bla 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 cost. Ini dia contohnya. How much does this book cost? Berapa harga dari buku ini? Itu yang menggunakan does this karena ini tunggal. Nah, jika jamak nanti menggunakan yang do this. How much does this book cost? Berapa harga dari buku ini? It cost 20,000 rupiah. Ini harganya 20.000 rupiah. Cost harga. Ingat ya tadi vocabulary yang sebelumnya tadi dari kita pelajari. Yang selanjutnya adalah cara menanyakan jumlah suatu benda. Ada dua cara. Untuk yang pertama adalah how many, dapat dihitung atau countable. How many itu digunakan untuk menanyakan benda yang dapat dihitung atau countable bahasa Inggrisnya. Ini ada contohnya Zahra and Maira. Zahra, how many book would you like? Berapa banyak buku yang ingin kamu beli atau yang kamu inginkan? 5 books. Nah, ini ya, buku itu kan dapat dihitung ya, 5 buku, 8 buku dan lain-lain. Itu menggunakan how many. Sedangkan jika untuk benda yang hanya diukur dengan alat ukur, itu menggunakan kata how much, tidak dapat dihitung atau hanya bisa dihitung atau diukur dengan alat ukur, misalkan 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo. Nah, itu menggunakan yang how much. Contohnya ini, how much sugar do you need? Berapa banyak gula yang kamu inginkan atau yang kamu butuhkan? 1 kilogram. Nah, itu tadi contohnya pakai how much. How much itu digunakan untuk benda yang uncountable atau tidak dapat dihitung. Gula kan kita nggak mungkin menghitung berapa banyak gula yang kita butuhkan, 5 gula kan enggak. Mungkin kita menghitung gula dari satu persatu kan enggak. Jadi how much digunakan untuk benda yang tidak dapat dihitung atau hanya dihitung dengan alat ukur. Contohnya gula, garam, minyak, air dan lain-lain. Coba kalau ada pertanyaan seperti ini. Nah, kalau buah-buahan itu gimana? Itu kan kadang bisa dihitung dengan satuan, misalkan 5 buah apel, 6 buah apel, atau juga bisa diukur dengan alat ukur 1 kilogram apel. Nah, konteksnya kalau buahnya yang ditanyakan itu yang dibutuhkan adalah satuan, maka yang ditanyakan adalah how many. How many apple do you need? Misalkan 5 apple. Nah, itu menggunakan how many. Sedangkan jika menggunakan how much, berarti apple-nya itu yang dibutuhkan adalah menggunakan alat ukur satuan atau kilo. Misalkan how much apple do you want to buy? Berapa banyak apel yang akan kamu beli? I want to buy 1 kilogram of apple. Aku mau membeli 1 kilogram apel. Nah, itu tadi bedanya how much dan how many. How many untuk benda yang dapat dihitung atau countable, buku, tas, meja dan lain-lain. Sedangkan how much tidak dapat dihitung atau uncountable, hanya bisa dihitung dengan alat ukur. Contohnya gula, minyak, garam dan lain-lain. Bagaimana? Mudah kan caranya? Sekarang kita simak penjelasan yang selanjutnya tentang cara membaca harga dalam bahasa Inggris. Ini dia. 60 rupiah. 60 itu apa bahasa Inggrisnya? Cara membaca harga suatu barang ini berhubungan dengan number ya, atau angka. Dulu kita sudah pernah belajar angka di kelas 2 dan kelas 4. Ini dia yang pertama itu 60 rupiah. 60 itu 60 rupiah. Kemudian 700 rupiah. 7 itu apa? 7. Kemudian ratus itu 100. Jadi 700 rupiah.
7 itu 7, 100 itu 100 ya, masih ingat ya. Kemudian rupiah. Yang ketiga 2000 rupiah. 2 itu apa? 2. Ribuan, thousand. Jadi 2000 rupiah, 2000 rupiah. Kemudian yang selanjutnya ada 6500. Dari awal bacanya itu dari satu persatu ya, dari awal dulu. 6000 dulu baru 500-nya. Jadi 6000 itu apa? 6 itu 6, ribu, thousand. Jadi 6500 rupiah and 500 rupiah. 6500 rupiah. Kemudian 70.000 rupiah. 70 itu apa? 70 ribu, thousand. Jadi 70.000 rupiah. Bagaimana? Sangat mudah ya membaca harga dalam bahasa Inggris. Insya Allah bisa ya, karena materi number ini sudah pernah dipelajari ya. Silakan nanti kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan ya. Sudah disimak ya, bagaimana mudah bukan tema untuk hari ini? Sekian dari Ustazah ya. Mohon maaf atas segala salah dan hilaf dalam Ustazah menemani kalian belajar hari ini. Sekian dari Ustazah. See you next. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.